sahabat YouTube semua, berjumpa kembali di channel saya Online Sehat. Nah, di pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang hamil muda, apa-apa hal yang harus kita kerjakan dan hal yang dilarang atau disarankan. Nah, di sini hampir semua wanita hamil akan merasa bahagia ya ketika mendapatkan dirinya hamil. Namun tak jarang pula perasaan ini bercampur aduk dengan rasa khawatir dan waspada. Nah, agar lebih nyaman dan siap dalam menjalani kehamilan, ibu hamil biasa memperhatikan beberapa hal ya sebaiknya dilakukan atau justru dilarang saat sedang hamil muda. Nah, biasanya hamil muda itu sering disebut trimester pertama, yang mana umur kehamilan di trimester pertama itu dari 1 minggu sampai 12 minggu. Pada masa ini ibu hamil akan mengalami beberapa gejala seperti mual, nyeri pada payudara, ulu hati, sering buang air kecil, serta sembelit. Nah, dari berbagai keluhan di atas, yaitu semua keluhan tersebut adalah normal, terjadi akibat perubahan hormon-hormon yang meningkat selama kehamilan ya bun. Jadi tidak usah dikhawatirkan. Nah, untuk menjaga kondisi tubuh ibu hamil dan janin tetap sehat saat hamil muda, penting ya untuk memperhatikan hal apa aja yang disarankan maupun hal yang dilarang di dalam trimester pertama atau di hamil muda ini. Nah, di sini hal-hal yang disarankan saat hamil muda yaitu sebenarnya tidak masalah jika ibu hamil tetap beraktivitas atau bekerja. Namun, untuk mengurangi keluhan yang kerap terjadi serta menjaga kondisi kesehatan ibu hamil dan janin, ada beberapa saran ya yang perlu ibu hamil lakukan saat hamil muda. Diantaranya yang pertama yaitu mengkonsumsi suplemen kehamilan. Nah, ini sangat penting loh Bu. Saat hamil muda itu kita harus mengkonsumsi suplemen kehamilan atau vitamin kehamilan atau juga vitamin prenatal. Nah, suplemen ini mengandung berbagai nutrisi seperti asam folat yang berguna untuk menunjang proses pembentukan dan perkembangan organ tubuh janin. Serta asam folat juga berperan penting untuk mencegah terjadinya cacat bawaan lahir pada janin, seperti misalnya ya cacat tabung saraf atau spina bifida. Nah, ibu-ibu bisa searching tuh di internet apa tuh yang dibilang spina bifida itu seperti apa, dan cacat anencefali. Nah, ini bisa di searching juga ya untuk menambah pengetahuan ibu-ibu hamil. Selain itu, zat besi, asam folat juga berguna mencegah anemia selama kehamilan. Nah, ini sangat penting sekali ya Bun, kita harus minum suplemen ini agar nanti lahirnya bayi kita lahir dengan selamat, dengan sehat. Seperti itu ya. Namun, ibu hamil sebaiknya juga berkonsultasi ya dengan dokter atau dengan bidan terdekat di tempat saat hendak menggunakan suplemen kehamilan, agar dokter dapat menentukan dosis yang tepat sesuai kondisi tubuh ibu hamil. Nah, ini penting sekali ya. Dan jangan minum obat sembarangan dan jangan beli obat suplemen sembarangan di apotik ya Bun. Kita harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Selain itu, mengkonsumsi suplemen kehamilan, ibu hamil juga dapat mengkonsumsi makanan sehat untuk ibu hamil yang bernilai gizi tinggi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi saat hamil. Nah, itu yang pertama ya Bun. Nah, ini yang kedua,
menjalani pemeriksaan kandungan sesuai jadwal. Nah, ini yang penting sekali nih, kadang-kadang kita sampai tidak periksa kehamilan sehingga kita tidak tahu apakah kehamilan kita ini sehat, tumbuh kembang janin dalam rahim kita sehat, dan sebagainya. Nah, pemeriksaan kandungan ini umumnya sudah bisa dilakukan seorang wanita hamil sejak dia hasil tes packnya yang positif atau ketika menjalani pemeriksaan kehamilan ke dokter. Nah, selama hamil muda dan sepanjang kehamilan juga, ibu hamil disarankan untuk melakukan pemeriksaan kandungan secara berkala. Hal ini penting dilakukan oleh dokter, dapat membantu kondisi janin serta kesehatan ibu hamil. Melalui pemeriksaan kandungan rutin, dokter juga dapat menangani sendiri mungkin jika terdapat masalah tertentu kondisi kesehatan janin kita atau ibu hamilnya. Nah, dengan adanya kita periksa, jadi kehamilan kita itu kita tahu bahwa kehamilan kita itu sehat apa enggak, tumbuh kembang bayinya sehat apa enggak, atau ibunya sehat apa enggak, gitu ya maksudnya, Bu. Nah, seterusnya yang ketiga yaitu mencukupi kebutuhan cairan. Nah, ini juga penting sekali ya. Kadang-kadang kita sangat sukar sekali untuk minum air putih ya khususnya. Padahal air putih ini sangat berfungsi sekali selama kita kehamilan. Karena saat hamil akan membutuhkan lebih banyak cairan untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh ya, Bun. Ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi air putih setidaknya 8-10 gelas air putih per hari ya. Ini sudah standar ya, Bun. Kebutuhan cairan ini penting untuk dipenuhi agar ibu hamil tidak mengalami dehidrasi. Nah, ini ya. Selain itu juga ibu hamil disarankan tidak boleh mengkonsumsi minuman beralkohol ya. Ini sangat tidak boleh ya, serta minuman yang berkafein seperti kopi, teh, dan minuman bersoda. Nah, itu ya, Bun, hal-hal yang tidak boleh ya, yang dilarang ya selama hamil. Setelah itu yang keempat, mencukupi waktu istirahat. Di sini di trimester pertama atau di hamil muda ini wajar sekali ya bila ibu hamil sering merasa lelah. Namun rasa lelah bisa diatasi dengan istirahat yang cukup ya, Bun. Oleh karena itu cobalah Bunda tidur lebih awal dan penuhi waktu tidurnya setidaknya 8 jam setiap malamnya. Jika memungkinkan, ibu hamil bisa meluangkan waktu sejenak untuk tidur siang juga. Gunanya untuk mengembalikan energi dan agar tidak mudah lelah saat beraktivitas. Nah, ini ya tip-tipnya ya, Bun. Jadi bagi ibu-ibu yang bekerja, jadi harus menyempatkan tidur siang juga, dan setidaknya 8 jam setiap malam tidurnya. Nah, setelah itu yang kelima, berolahraga secara rutin. Nah, ini biasa jarang ya, kita tuh kadang jarang sekali berolahraga gara-gara kadang aktivitas sibuk, entahlah yang bekerja. Nah, olahraga yang secara teratur itu dapat membuat ibu hamil merasa nyaman dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan penambahan berat badan selama hamil. Ibu hamil bisa mencoba mengikuti kelas senam atau yoga untuk ibu hamil. Namun, sebaiknya konsultasikan ke dokter terkait pilihan olahraga di saat hamil yang aman. Nah, di sini kita paling tidak kita konsultasi sama dokter ya. Pilihan olahraga apa aja yang aman selama kita untuk kehamilan, karena ini juga berfungsi banget ya selama kita
kehamilan agar berat badan kita tidak terlalu berpengaruh atau mungkin terlalu berat ya, bisa berpengaruh juga ya ke janinnya ya bun. Sangat penting sekali ini olahraga, jadi harus menyempatkan diri untuk berolahraga. Selain itu, hal-hal yang harus dihindari saat hamil, yang pertama itu merokok. Nah, ini sangat berisiko sekali ya merokok ini. Merokok ini adalah pantangan yang terbesar untuk setiap ibu hamil, termasuklah sehamil muda, karena dapat mengganggu kesehatan ibu hamil dan janin. Kebiasaan merokok ini juga saat hamil dapat meningkatkan risiko janinnya mengalami cacat ya bun. Cacat bawaan lahirnya juga bisa jadi bayi berat lahir rendah hingga gangguan tumbuh kembang janin. Nah ini ya, ini harus dihapus ya kebiasaan merokok ini, jangan sampai merokok pada saat hamil. Setelah itu yang kedua, mengkonsumsi minuman alkohol. Nah itu sudah dibahas ya, yang tadi sangat nggak boleh ya, karena minuman beralkohol ini sangat membahayakan janin, karena janin akan berisiko mengalami kondisi yang disebut gangguan sindrom. Nah ini sindrom banyak sekali ya bun, bisa jadi cacat juga, nah sindrom yang lain juga. Gangguan ini dapat menyebabkan janin terlahir dengan ya yang contohnya tadi ya, bayi berat lahir rendah, mengalami hambatan tumbuh kembang, serta gangguan perilaku. Ini sangat berpengaruh ya ketika kita minum alkohol, karena kandungan di alkohol itu sangat mengganggu tumbuh kembang janin dalam rahim. Nah yang ketiga itu menggunakan sauna. Nah sauna ini biasanya untuk orang yang olahraga yang sering membuang kalori ya, pakai baju sauna, misalnya celana sauna. Meskipun barang ini nyaman dilakukan atau nyaman dipakai, sauna saat hamil ternyata memiliki resiko ya bun. Ada penelitian bahwa menunjukkan sauna ini dapat meningkatkan risiko keguguran. Nah ini sangat penting sekali, jadi jangan sekali-sekali menggunakan sauna ya selama kehamilan. Kalaupun kita mau berolahraga, mau menghilangkan kalori, ya cukup pakai pakaian biasa aja, jangan pakai sauna atau apa aja. Kalaupun mau mandi, mandilah pakai air hangat sebagai alternatifnya dengan suhu maksimal 38 derajat Celcius. Nah cara ini dianggap lebih aman daripada pakai sauna ya bun. Yang keempat, mengalami stres yang berlebihan. Nah ketika kita hamil, jangan ya, kita harus hindari stres. Meskipun kita merasa banyak sekali gangguan, banyak sekali hal-hal yang dipikirkan, entah dari itu faktor luar, entah faktor dalam, karena stres dapat membuat ibu hamil rentan mengalami seperti depresi. Selain itu, stres berat saat hamil juga bisa mengganggu tumbuh kembang janin. Nah, oleh karena itu sebisa mungkin hindari stres berlebihan saat hamil, termasuk saat hamil muda. Stres dapat dihindari dengan melakukan berbagai hal yang ibu hamil senangi. Nah, kita sendiri kan punya hobi masing-masing, punya hal yang kita senangi. Nah, lakukanlah itu selagi kita itu merasa senang, merasa bahagia, untuk menghindari rasa stres. Nah, seperti itu ya bun. Setelah itu, mencuci kandang binatang peliharaan. Nah, ini bagi ibu-ibu yang suka, terutama kucing ya, bagi ada yang pelihara kucing di rumah, para pecinta kucing. Nah ini sangat penting ya, kandangnya kita harus dibersihkan. Hal ini karena kotoran kucing ini dapat mengundang parasit yaitu Toxoplasma gondii, yang mana penyakit ini sangat berbahaya bagi ibu hamil dan janin, dan penyakit ini juga bisa membuat janin cacat lahir dan bayi berat lahir rendah. Nah ini ya, apa-apa aja hal yang bisa dilakukan saat hamil dan tidak boleh dilakukan saat hamil. Nah
Jika bunda-bunda semua atau sahabat-sahabat semua merasa kurang dengan penjelasan ini, silakan tanya di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, berbagi pengetahuan dan ilmu. Semoga bermanfaat ya Bun. Sekian dan terima kasih.